Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Olivia, NIM B100210272 dari Prodi Manajemen kelas F akan mempresentasikan langkah-langkah pembuatan proyek warga negara. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, pemahaman tugas LKPWN dan penentuan identifikasi masalah. Kedua, menentukan topik dari permasalahan yang telah diperoleh. Ketiga, mencari dan mengumpulkan informasi. Keempat, mengumpulkan semua bahan dan informasi yang akan digunakan untuk membuat produk. Kelima, membuat produk berupa video edukasi. Keenam, proses pembuatan video. Langkah yang pertama, dalam mengidentifikasi, dilakukan dengan mengamati masalah yang ada di lingkungan sekitar pada saat ini, hingga ditemukan beberapa permasalahan yaitu 1. Apa arti penting perwujudan nilai sila kelima pada masa pandemi? 2. Apa saja hak kesejahteraan sosial masyarakat yang terkandung dalam Undang-Undang 1945? 3. Bagaimana cara menghadapi tantangan perlindungan sosial pada masa pandemi? 4. Mengapa jaminan sosial pada masa pandemi perlu diadakan? 5. Dalam bentuk apa usaha penyaluran bantuan sosial diberikan? 6. Apa yang menjadi masalah dalam penyaluran bantuan sosial dan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Langkah yang kedua, dari beberapa masalah yang ada, topik yang saya pilih yaitu pengelolaan jaminan sosial masyarakat pada masa pandemi. Dari topik yang saya pilih, terdapat relevansi topik dengan bidang studi manajemen serta mata kuliah Pancasila. Relevansi dengan program studi. Topik ini mendiskusikan tentang cara pengelolaan jaminan sosial agar dapat dipergunakan dengan baik oleh masyarakat, di mana berkaitan dengan manajemen yang berusaha mempergunakan sarana secara produktif. Relevansi dengan mata kuliah Pancasila. Jaminan sosial yang diberikan oleh pemerintah pada masa pandemi yang disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Langkah ketiga, pada LKPWN 2, mencari sumber referensi dari topik yang dipilih, saya mengambil dari berbagai media. Saya menemukan informasi mengenai topik yang saya ambil dari artikel jurnal, media online di YouTube, dan peraturan perundang-undangan. Langkah keempat, untuk membuat produk, saya harus memastikan semua bahan yang diperlukan telah siap, terutama semua informasi yang saya perlukan untuk membuat video edukasi. Selain informasi, saya juga perlu menyiapkan beberapa hal lainnya seperti template PowerPoint dan beberapa animasi terkait dan lain-lain. Langkah kelima, langkah pembuatan produk. Yang pertama, mempersiapkan semua alat dan bahan yang diperlukan. Yang kedua, membuat file PowerPoint terkait materi yang akan saya sampaikan. Yang ketiga, membuat kerangka skenario dalam mempresentasikan materi. Yang keempat, merekam video dengan sebaik mungkin. Yang kelima, melakukan editing pada video yang telah dibuat. Yang keenam, meninjau ulang video untuk meminimalisir adanya kesalahan. Langkah keenam, pembukaan. Dalam video pembukaan, saya akan mengucapkan salam, kemudian menjelaskan identitas saya dan topik yang akan saya sampaikan. Selanjutnya, isi video. Bagian isi dari video ini, saya akan menjelaskan apa tujuan dari jaminan sosial, apa saja bentuk program perlindungan sosial dalam penanganan dampak pandemi COVID-19, beserta permasalahan yang muncul sehingga bantuan sosial tidak tepat sasaran dan bagaimana cara mengatasinya. Setelah menjelaskan hal tersebut, kemudian saya memberikan landasan filosofis hak kesejahteraan sosial dalam Undang-Undang Dasar, dengan tujuan mengedukasi masyarakat agar mengubah pola pikir terhadap bantuan sosial yang diberikan. Lalu yang terakhir adalah penutup. Pada video terakhir yaitu penutup, yang berisi kesimpulan dari masalah yang dibahas, kemudian salam penutup. Sekian presentasi dari saya mengenai LKPWN 3 tentang langkah-langkah pembuatan proyek warga negara. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.